Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Harga ikan segar di pasar tradisional Idirai Aceh Timur masih tinggi lantaran banyak nelayan belum melaut. Tingkat hunian sejumlah hotel di Kota Langsa turun drastis pada liburan Idul Adha tahun ini. Wisata Pegunungan Pandan Kabupaten Aceh Temiang menjadi tujuan favorit pengunjung yang menggemari wisata alam. Harga ikan segar di pasar tradisional Idirai Kabupaten Aceh Timur masih tinggi. Lapak pedagang ikan masih banyak yang kosong, sedangkan calon pembeli juga belum banyak lantaran pasokan ikan masih terbatas. Meski Idul Adha dan liburan panjang sudah berakhir, banyak nelayan belum melaut, sehingga persediaan ikan terbatas. Akibatnya harga ikan masih tinggi. Kondisi ini menyebabkan minat beli warga lesu, apalagi ikan yang dijual merupakan stok sehingga kurang diminati. Ikan tongkol segar yang biasanya dijual Rp25.000 per kilogram, saat ini dijual Rp40.000 per kilogramnya. Harga ikan dencis juga naik, dari Rp25.000 per kilogram, saat ini dijual Rp45.000 per kilogramnya. Harga ikan bang lumayan mahal, ya kan? Karena orang pun belum ke laut, ya kan? Ya 30. Hari ini yang udah lembek 35, udah lembek 35. Biasanya yang super 30. Nah, ya kan? Kayak udang lumayan lah ada. Kalau ikan-ikan lain sama juga ikan yang kayak tongkol juga bang. Naik semua. Itu penyebabnya apa bang? Hah? Penyebabnya? Karena belum ini ke laut. Karena belum ke laut ya kan? Harga ikan yang mahal menambah pengeluaran biaya warga, apalagi mereka baru saja menghabiskan pendapatan untuk kebutuhan Idul Adha. Hari ini agak menonjok dikit harganya, agak mahal. Kenapa bang? Karena botnya belum ke laut. Pasarannya 25. Ikan tongkol. Kalau hari ini 40, 35 pasarannya. Kalau gencis 25. Sekarang? Sekarang 45. Ini karena nggak ada boot melaut kan? Ya, karena botnya belum berangkat. Hampir semua ikan harganya masih mahal, kecuali harga udang yang masih stabil. Diperkirakan harga ikan akan kembali normal saat nelayan kembali melaut. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Tingkat hunian sejumlah hotel di Kota Langsa pada liburan Hari Raya Idul Adha tahun ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hunian mencapai 39%, maka pada tahun ini hanya 31%. Turunnya tingkat hunian diperkirakan terjadi akibat efisiensi anggaran, terutama dari instansi pemerintah. Apalagi selama ini kegiatan pemerintah dominan menyumbang jumlah tamu di hotel. Mayoritas tamu hotel di Kota Langsa saat libur panjang seperti Idul Adha merupakan pegawai atau perwakilan kantor-kantor pemerintah. Namun tahun ini diduga mengurangi penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas maupun agenda lainnya. Untuk tingkat hunian di Hotel Kartika tahun ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh kita dapat penurunan dari tahun kemarin. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh kita tingkat huniannya tuh 31%, berbanding terbalik dengan tahun yang lalu. Tahun lalu tuh 39%. Itu dikarenakan kemungkinan mungkin dari efisiensi anggaran
pemerintah, karena kebetulan mayoritas yang nginap di sini tuh orang pemerintahan gitu. Meski demikian, manajemen hotel tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan demi menarik lebih banyak wisatawan. Mereka berharap kebijakan penggunaan anggaran lebih mendukung dunia usaha khususnya pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan. Sehingga libur nasional atau hari besar keagamaan dapat dimanfaatkan untuk berkunjung dan menginap di hotel-hotel lokal. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Empat pulau yang sebelumnya berada di wilayah Provinsi Aceh jadi milik Sumatera Utara. Masalah ini mengundang berbagai tanggapan dan bakal ciptakan konflik baru. Sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan data wilayah yang menyatakan 4 pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil diserahkan ke Provinsi Sumut. Keputusan ini mengundang kekecewaan sejumlah pihak dan anggota DPR RI serta Senator Aceh. Dalam SK tersebut disebutkan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Lipan, Pulau Ketek Besar, dan Pulau Ketek Kecil resmi dimasukkan ke dalam peta wilayah Sumatera Utara. Keputusan Mendagri nomor 300.2/2138 tahun 2025 tentang pemutakhiran kode data wilayah pemerintahan dan pulau telah memantik protes. Senator Aceh dan anggota DPR RI menuju pulau bermasalah hingga ke prasasti yang di Kabupaten Aceh Singkil yang menyatakan Pulau Panjang adalah milik Provinsi Aceh. Yang namanya ada 4 pulau yang sudah dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada adalah Sumatera Utara. Sangat kita sayang. Apa yang kita sayangkan? 4 pulau harta orang Aceh, harta anak bangsa Aceh adalah sudah beralih tangan ke pemerintah Sumut. Agenda kita hari ini adalah melihat secara langsung, datang ke pulau yang bermasalah yaitu 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Ketek Besar, Pulau Ketek Kecil. Jelas dalam rapat tadi malam, sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. Prasasti yang dibangun Dinas Marga dan Cipta Karya di Provinsi Aceh ditandatangani pemerintah Aceh pada tahun 2012, menunjukkan koordinat atas wilayah pulau-pulau tersebut. Anggota DPD RI dan DPR RI akan mencari berbagai bukti dan sejarah bahwa keempat pulau tersebut memang milik Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Para aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Pidijaya tidak melewatkan kesempatan berkurban saat Idul Adha. Sejumlah ASN di kantor Kementerian Agama Pidijaya mengumpulkan dana untuk membeli hewan kurban. Untuk Idul Adha kali ini, sebanyak 178 ekor hewan kurban disembelih di sejumlah tempat. Dagingnya dibagikan kepada para tenaga honorer dan bakti di lingkungan Kemenak. ASN mengumpulkan dana setiap bulan untuk menyembelih hewan kurban. Satu sapi biasanya ditanggung 5 hingga 7 orang ASN, sesuai kemampuan mereka. Sebagian sapi atau kambing kurban disembelih di halaman kantor Kemenak dan di sejumlah madrasah. Dari 178 hewan kurban pada Idul Adha tahun 2025, 160 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Hari ini kita melaksanakan ibadah kurban dengan melakukan penyembelihan hewan kurban yang disumbangkan oleh para ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidijaya, baik yang ada di kantor maupun di madrasah swasta dan juga di KUA dalam 8 kecamatan di Kabupaten Pidijaya ini. Di bawah naungan Kementerian Agama, kita seluruhnya ada 160 ekor lembu dan 18 ekor kambing yang disembelihkan dalam ibadah kurban tahun ini.
160 ekor lembu dan 18 ekor kambing tersebut, 16 ekor lembu dan seekor kambing kita sembelihkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidijaya. Dana tersebut dikumpulkan secara bergotong royong bagi mereka yang belum sanggup berkurban sendirian karena keterbatasan dana. Kurban bersama selalu berlangsung setiap tahun hingga jadi sebuah kebiasaan para ASN kantor Kemenak Pidijaya. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya.